Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Ketua STE Syariah Bengkalis, Ibu Dr. Khadijah Ishak, SHI, MESY. Yang sama-sama kita hormati Ketua STAI Ibnu Sina Batam, Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu, LCMA. Yang kita hormati Ketua STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan, Bapak Dr. Suhendi, SEMA. Sama-sama kita hormati seluruh wakil ketua bagian kemahasiswaan dari 3 perguruan tinggi. Yang kita hormati seluruh ketua prodi baik dari STE Syariah Bengkalis, STAI Ibnu Sina Batam, STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan. Yang sama-sama kita muliakan seluruh narasumber yang akan presentasikan materinya serta seluruh mahasiswa yang mengikuti seminar ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam adalah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang lagi, marilah kita buka acara seminar pada pagi hari ini dengan pembacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka acara selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus pembukaan seminar nasional tentang peranan zakat, infak, dan sedekah dalam memperbaiki ekonomi. Dalam hal ini akan dibuka oleh Ibu Dr. Khadijah Ishak, SHI, MESY. Kepada Ibu kami persilahkan. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Islam Bapak Ulum Terpadu Medan, Bapak Dr. Suhendri SEMA. Yang saya muliakan Bapak Ketua STAI Ibnu Sina Batam, Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu, LCMA. Dan yang saya muliakan Ibu Wakil Ketua 3 SD Syariah Bengkalis, Ibu Dr. Sri Rahmani, MESY. Dan yang saya muliakan Ibu Bapak Wakil Ketua 3 STEBI Al-Ulum Terpadu Medan dan STAI Ibnu Sina Batam. Dan yang saya muliakan seluruh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis dan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis
Islam Terpadu Al-Ulum Terpadu Medan, dan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Dan yang saya muliakan adik-adik mahasiswa narasumber pada seminar nasional, pada narasumber yaitu adik kita Rizky Audina Putri dari program studi Perbankan Syariah SD Syariah Bengkalis, dan ini Kurnia Putri Yana dari program studi Manajemen Bisnis Syariah SD Syariah Bengkalis, dan Rati Febi Triani dari program studi Hukum Ekonomi Syariah di Syariah Bengkalis, dan peserta narasumber kita Rahmi Rizky Lubis dari TV Al-Ulum Terpadu Medan, dan Indi Octavia dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAI Ilmiah Batam, dan yang saya muliakan juga Asari Aulia Lubis dari program studi Manajemen Bisnis Syariah SD Syariah Bengkalis, yang hari ini semuanya berperan sebagai narasumber. Sebelumnya saya baca bait pantun. Di waktu kita memakan durian, duriannya manis sedap dimakan. Selamat datang peserta seminar nasional kami ucapkan di SD Syariah Bengkalis Kampus Sri Junjungan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bergabung bersama di webinar nasional seri pertama yang diselenggarakan oleh Syariah Bengkalis bersama STEBI Al-Ulum Terpadu Medan dan Ibnu Sina Batam. Selawat beriring salam pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita aturkan buat junjungan yang besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mewakili dari SD Syariah Bengkalis mengatur ribuan terima kasih kepada tim penyelenggara, terutama Bu Dr. Sri Rahmani selaku Wakil Ketua 3 SD Syariah Bengkalis, dan Bapak Ibu dari pimpinan STEBI Al-Ulum Terpadu Medan dan STAI Ibnu Sina Batam yang sedang meluangkan waktunya untuk bersama-sama bergabung di seminar nasional ini, dan mudah-mudahan ke depan dengan MOU yang telah kita tanda tangan bersama bisa beberapa program yang kita lakukan baik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hal ini kita lakukan adalah dalam rangka meningkatkan kualitas di masing perguruan tinggi, khususnya adalah kita perguruan tinggi yang di Kopertais wilayah 12 dan STEBI Medan, begitu juga sebaliknya di STAI Ibnu Sina Batam. Dan mudah-mudahan di kemudian hari, karena kondisi yang belum memungkinkan untuk kita bertatap muka, dan melalui media ini kita berharap silaturahmi antara kita tetap terjalin, dan mudah-mudahan ke depan kita berharap kegiatan kita bisa kita lakukan dengan menggunakan tatap muka. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena waktu narasumber kita 7 orang pada hari ini, maka sesuai dengan disampaikan oleh MC tadi, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini pada hari Kamis, kita berharap kegiatan kita
untuk beberapa hari yang akan datang tetap berjalan dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2021 kegiatan webinar nasional secara resmi dibuka. Mudah-mudahan kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semuanya dan memberi manfaat juga bagi narasumber dan peserta audien yang hadir. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah wawasan bagi kita semuanya. Itu saja pada kesempatan hari ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya baca satu bait pantun. Pergi ke meskom menjaring ikan, ikan didapat ikan patin. Kegiatan seminar nasional kita laksanakan. Semoga kita semua mendapatkan wawasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya yaitu oleh Ketua Stebis Al-Ulum Terpadu Medan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suhendi SEMA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Dr. Khadidah, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkali, dan yang saya hormati Ketua STAI Ibnu Sina yang hadir atau yang mewakilinya pada acara seminar nasional ini. Terima kasih diberikan kepada saya untuk atas sambutan ini. Saya berharap seminar nasional ini menjadi suatu wadah silaturahim kita antar provinsi. Mudah-mudahan acara ini bisa kita teruskan ya untuk acara-acara yang selanjutnya. Dan harapan dari saya untuk mahasiswa-mahasiswi yang menjadi narasumber dan yang hadir, inilah ajang kita untuk menambah pengetahuan kita, pengalaman kita. Ya, untuk itu mari kita ikut serta berpartisipasi dalam acara nasional ini. Mudah-mudahan kita ini mendapat keberkahan kita dalam menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu ekonomi syariah, perbankan syariah, yang rumpun dalam ekonomi syariah. Dan ini suatu yang harus kita lestarikan lah, kita kembangkan terus, karena keilmuan ekonomi syariah saat ini masih belum seperti ilmu ekonomi umum yang banyak perguruan tinggi ada prodinya. Ya, kita ini termasuk prodi yang masih baru ya, yang perlu kita kembangkan dan kita tingkatkan. Begitu, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan selanjutnya yakni oleh Ketua STAI Ibnu Sina Batam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu, LCMA. Kepadanya kami persilahkan.
atau yang mewakilinya. Baiklah, kita lanjutkan saja. Yakni acara selanjutnya adalah doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Ridwan Hashim. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa bila kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan diniatkan jabat Allah Subhanahu wa taala dan lancar. Amin amin rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الناس والرحمين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم آمن علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خير الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wabarakatuh. Dengan doa tadi, maka akhirlah pembukaan pada pagi hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya akan disampaikan oleh moderator kami, yaitu oleh Saudari Siswati. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa sama-sama hadir di acara seminar online kita pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Baik para peserta sekalian, bagaimana yang telah dijelaskan di awal tadi bahwa seminar kita pada pagi hari ini kita mengangkat tema tentang peran zakat, infak, dan sedekah dalam memperbaiki ekonomi umat. Baik, sebelum itu saya berterima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia hadir untuk menyampaikan ilmunya untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang juga sama-sama hadir pada pagi hari ini. Baik para peserta sekalian, untuk seminar kita hari ini kita kedatangan 6 narasumber kita yang berasal dari berbagai kampus. Yang pertama yaitu Kak Rizky Audina Putri dari program studi perbankan syariah. Yang kedua Yeni Kurnia Putri dari prodi manajemen bisnis syariah. Yang ketiga Ibda Asrah Aufalubis dari manajemen bisnis syariah. Yang keempat, Ratih Febriani dari prodi hukum ekonomi syariah. Yang kelima, Nindya Octavia dari program studi hukum ekonomi syariah dari ISKU Sina Batam. Dan Rahma Rezeki Lubis dari kampus PB Medan. Baik, untuk peserta sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai acara seminar kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Rizky Audina Putri. Kepada Kak Rizky Audina Putri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kedengaran suara saya? Dengar, Kak. Dengar. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sebelum itu saya ada satu buah pantun. Melati kuntum tumbuh melate, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. The firstly of all, let's praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us His mercy and blessing. And the secondly, salawat and salam the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has guided us to the darkness to the lightness. The Honorable, the head of CA Syariah Bengkalis, Dr. Khadijah Ishaq, SHI, MASA. The Honorable, the head of SAI Ibnu Sina, Batam, Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LCMA. The Honorable, the head Stabis Al-Ulum Terpadu Medan, Dr. Suhendi SAMA. The Honorable, the all of Vice Chairman Bagian Kemahasiswaan from the Tree of University. The Honorable, the all of the head of student department of the Tree of University and beloved students of department for show presentation in this morning. Ladies and gentlemen, let me introduce myself. Oke, nah kata Melayu nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, tak sayang maka tak cinta. Nah, untuk itu kalau kata saya tak kenal, mari kita kenalan. Halo, assalamualaikum semuanya, hadirin yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Audina Putri dari jurusan Perbankan Syariah. Sekarang kuliah di STI Syariah Bengkalis dan posisi sekarang ada di Pekanbaru, lagi magang di Bank Syariah Indonesia. Baik, sekian dulu untuk acara perkenalan kita pada hari ini. Mungkin bagi Pak bisa men-share screen kan hasil dari PPT materi yang akan kita share pada pagi hari ini.
Udah untuk Baik, kita tahu bahwa tema kita pada hari ini adalah peran zakat, infak, dan sodakoh dalam memperbaiki ekonomi umat. Nah, dari sini saya mengambil judul tentang pola zakat dalam mengentaskan kemiskinan menuju umat falah. Baik, selanjutnya. Nah, menjadi hal yang suatu unik, the interesting of the part pada zakat infak sodakoh ini, teman-teman semua dan hadirin yang saya banggakan, mengapa begitu? Karena kita tahu zakat ini ada dua dimensi, di mana selain kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ada hubungan kita kepada sesama manusia. Mengapa? Misalnya saya kasih salah satu contoh. Misal kita berpuasa. Puasa di bulan Ramadan termasuk memenuhi hak kewajiban kita sebagai seorang muslim. Otomatis akan adanya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan zakat ini, zakat infak sedekah ini, bagaimana kita ada hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga sesama manusia, hablum minannas. Mengapa? Karena kita dalam hablum minannas, kita memberikan efek pemerataan kesejahteraan masyarakat dan perputaran ekonomi. Nah, bagaimana sih peran pemberdayaan zakat infak sedekah ini bisa memperbaiki ekonomi umat? Mari kita lihat selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Nah, kebetulan di Kabupaten Bengkalis ini termasuk provinsi yang ada di Riau. Otomatis di sini saya mengambil sampel yang masih beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu, dari 2012 sampai 2018. Bisa hadirin yang saya banggakan amati di tabel ini, dari Maret 2012 sampai dengan Maret 2018 terjadi perubahan penurunan tingkat kemiskinan yang sangat drastis. Salah satu contoh di tahun Maret 2018 di bagian kotanya sekitar penduduknya 173,57 menjadi persentase penduduk miskinnya 6,35%. Nah, ini menyatakan bahwa melalui data dan riset yang Badan Pusat Statistika Provinsi Riau 2018, bahwa tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Riau ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Melalui apa? Melalui zakat, infak, dan sedekah ini. Nah, ini bisa kita lihat mengalami penurunan di setiap tahunnya. Artinya apa? Ini ada sinergi positif, ada pengatasan yang lebih maksimal kepada komitmen pemerintah dan lain sebagainya kepada masyarakat yang membutuhkan zakat infak sedekah di tengah-tengah masyarakat kita. Lanjut. Nah, untuk itu sebelum kita memasuki apa sih dimaksud dengan instrumen zakat, infak, dan sedekah ini, mungkin hadirin yang saya hormati bisa perhatikan di screen. Kita tahu bahwa zakat mungkin gak asing lagi nih di pendengaran kita. Mengapa? Nah, kita lihat bahwa zakat ini berarti tumbuh, suci. Nah, pengertian di atas tidak hanya untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, misalnya jiwa kita. Nah, jadi jika kita menunaikan zakat, selain zakat ini ada dalilnya untuk diperintahkan umat muslim. Nah, kita sebagai seorang umat muslim harus menjalankan semua aktivitas sesuai dengan hadis ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa begitu? Sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 di mana yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Ini Al-Baqarah ayat 43. Sebenarnya teman-teman masih banyak sih atau dalil yang menjelaskan tentang zakat ini. Satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 43 ini. Nah, selain itu zakat juga tahu ya teman-teman, ada zakat fitrah dan zakat mal. Kenapa sih zakat ini bukan hanya untuk menyucikan harta, tetapi juga menyucikan jiwa? Ini tadi balik kepada hubungan kita kepada Allah. Hablum minallah. Nah, maksudnya adalah selain kita menunaikan zakat, mengeluarkan harta kekayaan kita untuk menyucikan harta, juga menyucikan jiwa kita
kita. Artinya melaksanakan semua perintah yang Allah berikan. Nah, selanjutnya untuk infak sendiri nih. Nah, infak ini kalau teman-teman ketahui di layar sunscreen, yaitu berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Nah, sedangkan menurut istilah infak ini berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan di ajaran Islam. Nah, infak ini berbagai macam jenisnya. Yang pertama adalah infak wajib, infak sunnah, dan juga infak mubah. Nah, infak wajib ini seperti apa? Yang wajib dikeluarkan. Contohnya ini seperti menafkahi istri, keturunan, mengeluarkan mahar, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan infak sunnah ini seperti yang dikeluarkan untuk mendapatkan pahala, serta mendapatkan pahala yang dapat mengatasi ekonomi perbaikan umat, contohnya memberikan anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, sedangkan mubah ini seperti kita memberikan infak kepada orang yang bercocok tanaman, berdagang secara jujur, bekerja halal untuk memperoleh harta, ini termasuk infak. Nah, selanjutnya mungkin bisa di next-kan. Sedangkan sodakoh, teman-teman bisa lihat bahwa sodakoh itu sebenarnya artinya adalah benar. Maksud benar di sini adalah sodakoh ini merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau pula dapat diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala. Nah, sebenarnya teman-teman pasti kebingungan nih, apa sih beda zakat, infak, dan sodakoh? Sebenarnya zakat, infak, dan sodakoh ini sama-sama memiliki fungsi dan peranan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan secara skala besar, tetapi bisa kita lihat dari perbedaan terletak pada hukum yang mewajibkan zakat, sementara infak dan sedekah itu hukumnya adalah sunnah. Artinya yang zakat ini adalah wajib, sedangkan infak dan sedekah ini adalah sunnah. Nah, untuk infak ini biasanya dia kepada keagamaan, kepada orientasi keorganisasian atau segala macamnya, hanya mengeluarkan harta. Sedangkan untuk sedekah ini adalah suatu suatu luas arti pandangannya. Misalnya hal kecil, misalnya kita senyum kepada orang termasuk sedekah. Sedekah itu dalam hal apapun, bisa non materi maupun materi. Sedangkan infak itu biasanya didominasikan kepada materi, itu saja perbedaannya. Nah, jadi salah satu upaya untuk melakukan peningkatan ekonomi masyarakat miskin adalah melakukan upaya pemberdayaan zakat, infak, dan sodakoh. Nah, pemberdayaan ekonomi inilah yang dikaitkan dengan pengelolaan dana zakat, merupakan upaya peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam. Dan kondisi ini pun mampu menjadi acuan untuk kita mengembangkan ekonomi kepada masyarakat. Nah, ini sebelum kita masuk kepada bagaimana sih pola pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, dan hadirin yang saya hormatin, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa menurut Chambers menyebutkan bahwa kemiskinan atau kedoifan adalah suatu kompleksitas. Artinya hubungan sebab akibat yang saling berkaitan antara tidak berdayaan atau powerless, kerapuhan, vulnerability, kelemahan fisik, physical weakness, kemiskinan, poverty, dan keterasingan, isolation, baik secara geografis maupun sosiologis. Nah, oleh sebab itu, pengurangan angka kemiskinan pada dasarnya bukan hanya persoalan teknis, tetapi tentang bagaimana memenuhi kebutuhan fisik ataupun kalori masyarakat secara berkesinambungan. Nah, bisa dilanjutkan. Nah, ini kita masuk bagaimana ekonomi masyarakat itu dinilai dari apanya sih. Nah, ini ada 3 poin yang saya tangkap. Pertama adalah menciptakan suasana iklim yang mungkin potensi masyarakat berkembang. Apa sih contohnya? Misalnya begini, di suatu daerah teman-teman atau di daerah Bengkalis misalnya, produksi iklim atau apa yang bisa meningkatkan ekonomi kita. Misalnya di Bengkalis itu ada produksi sagu, tenun, dan lain sebagainya. Itu kan bisa diproduksi dari hasil alam. Atau di daerah teman-teman
teman-teman ada produksi kelapa. Nah, itu bagaimana kita bisa membungkus entrepreneurship, membuka home industry, mengajak masyarakat untuk bagaimana mengembangkan ekonomi kita menjadi lebih kreatif lagi. Artinya pengelolaan sumber daya, iklim, dan suasana yang ada di daerah kita bisa kita manfaatkan untuk ekonomi yang lebih baik lagi. Nah, sedangkan yang kedua yaitu adalah memperkuat ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Misalnya potensi apa nih? Tadi misalnya kita ada produksi kelapa atau sawit. Nah, bagaimana kita diolahkan menjadi minyak apa segala macam, atau misalnya sagu tadi. Nah, ini bisa memperkuat potensi ekonomi masyarakat. Nah, melalui inilah banyak yang harus kita sedekahkan, infak, dan juga zakat apabila telah mencapai suatu kekayaan yang telah ditentukan melalui syariat Islam. Nah, yang ketiga ini nyambung kepada bagaimana zakat, infak, sedekah, yaitu adalah mengembangkan ekonomi umat yang artinya melindungi rakyat, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi. Teman-teman tahu bahwa maksudnya apa sih? Nah, ini maksudnya adalah jika kita dihadapkan suatu masyarakat, ada yang terminnya ada masyarakat kaya dan ada masyarakat yang di bawah rata-rata. Nah, bagaimana nih zakat, infak, dan sodako ini menjadi suatu instrumen penting agar tidak terjadinya eksploitasi dan kecemburuan sosial. Maksudnya apa? Jika yang orang kaya saja yang memiliki harta, artinya egois, tidak mau mengeluarkan hartanya kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan tadi, maka ini akan menjadikan ketimpangan sosial, kecemburuan sosial, dan sebagainya. Ini akan menindas rakyat yang kecil yang lemah, sehingga tidak ada lagi yang namanya harkat dan martabat dari masyarakat yang ekonomi bawah. Inilah fungsi dari zakat, infak, sedekah, bagaimana menaikkan ekonomi umat. Nah, bagaimana mengelola itu bisa menjadi tanggung jawab kita bersama dan juga pemerintah. Nah, lanjut. Nah, nih baru kita masuk apa sih pola pemberdayaan zakat, infak, sedekah ini bisa mengembangkan the power of zakat, infak, sedekah ini, menaikkan rating zakat, infak, sedekah di tengah masyarakat yang membutuhkan. Yang pertama kita lihat di screen bahwa pemberdayaan yang konsumtif tradisional, ya seperti teman-teman dan Bapak Ibu ketahui bahwa pemberdayaan yang konsumtif kreatif ini adalah zakat yang dibagikan kepada mustahik. Mustahik ini adalah orang yang menerima zakat. Nah, dapat secara langsung untuk kebutuhan ekonomi sehari-harinya. Seperti apa? Seperti zakat fitrah tadi, zakat mal tadi. Nah, ini biasanya program dalam jangka pendek dalam mengatasi permasalahan ekonomi umat. Ini seperti konsumtif tradisional. Nah, maksudnya konsumtif ini adalah dikonsumsi oleh mustahik, orang-orang yang membutuhkan, seperti zakat, infak, sedekah tadi, sembako, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang kedua adalah pemberdayaan yang konsumtif kreatif. Maksudnya itu apa? Nah, ini konsumtif tapi dia kreatif, menarik kan? Nah, artinya adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dan dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Contohnya apa? Bantuan seperti alat berupa alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar. Nah, kita ketahui bahwa bantuan beasiswa untuk para pelajar, mahasiswa, dan sebagainya itu termasuk pemberdayaan konsumtif kreatif. Kan kita tahu nih, misalnya ada Lazis dan juga ada Basnas yang memang membuka program beasiswa bagi masyarakat atau mahasiswa pelajar yang kurang mampu. Nah, inilah proses bagaimana sebuah lembaga, baik itu skala nasional pemerintah maupun non pemerintah swasta, bisa memberikan kontribusi yang lebih nih kepada masyarakat, terutama kalangan pelajar maupun mahasiswa. Nah, itu berarti kan ada kontribusinya. Nah, selanjutnya ini adalah pendayaan produktif tradisional. Nah, produktif dengan konsumtif apa sih bedanya? Nah, kalau konsumtif itu kan habis dipakai untuk kita sendiri nih, untuk kita konsumsi. Sedangkan produktif ini artinya adalah bagaimana dia menciptakan suatu inovasi yang menghasilkan suatu produksi. Nah, ini ada di mana produktif tradisional ini dalam bentuk barang-barang produktif, yaitu barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi, perahan, atau untuk membajak sawah. Nah, kalau misalnya di Basnas Bengkalis ini kebetulan ada Dokter Ali Ambar, kebetulan juga dosen kami di STE. Nah, saya lihat tuh progres bagaimana Basnas sangat luar biasa mengeluarkan zakatnya, bantuan banyak ekonomi kreatif, UMKM dibantunya untuk misal pembuatan gerobak ataupun memberikan bantuan dana usaha. Ini kan artinya apa? Artinya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat UMKM kecil ini bisa mengembangkan ekonominya lebih maju lagi. Ini artinya bahwa memperbaiki ekonomi yang ada di masyarakat itu sangat penting dan perlu
perlu diperhatikan begitu. Nah, selanjutnya adalah pendayaan produktif kreatif. Nah, maksudnya produktif kreatif ini bagaimana? Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti pembangunan sekolah, asrama kesehatan, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha membantu untuk mengembangkan usaha. Nah, salah satu contohnya nih, kita tahu bahwa ada suplai dana untuk membangun sekolah atau suplai dana membangun sarana kesehatan, itu sudah banyak diterapkan rasa saya di seluruh pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah, terutama di zakat ini. Bagaimana hasil zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim ini tadi bisa dikembangkan, diolah lagi. Artinya dikelola bagaimana masyarakat yang membutuhkan ini bisa memanfaatkan hasilnya. Kita tahu ini harus menjadi suatu peran penting nih bagi mahasiswa, bagaimana men-show up-kan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat untuk betapa pentingnya zakat, infak, sedekah ini gitu. Nah, selanjutnya garing tidak tahu dari mana orang. Selanjutnya, nah ini bisa kita perhatikan Bapak Ibu sekalian di layar screen kita, bahwa kita mengambil kesimpulan nih dari materi kita. Maaf ya kalau misalnya saya terburu-buru menjelaskan karena kita memberikan waktu 15 menit aja. Nah, ini langsung saja saya jelaskan bahwa secara umum dapat disimpulkan bahwa pola pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah pada prinsipnya mengenal dua hal, yaitu yang saya jelaskan tadi bahwa bersifat konsumtif, artinya yang digunakan, dan produktif yang bersifat menghasilkan. Nah, sedangkan yang produktif ini kan memberi bantuan peruntukan bagi kegiatan usaha produktif yang jangkanya bisa menengah dan panjang. Kalau konsumtif ini bisa jangka pendek. Nah, itu kesimpulannya. Lanjut. Nah, jadi secara umum dapat kita perhatikan bahwa pola pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah ini pada prinsipnya mengenal dua hal tadi, konsumtif dan kreatif. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang mendesak, sedangkan bagi pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah merupakan implementasi dari kesolehan sosial, zakat, infak, dan sedekah, juga potensi dari program mengentaskan kemiskinan masyarakat yang membutuhkan. Nah, begitu para teman-teman yang saya banggakan dan juga yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, Bapak dosen Ibu yang saya banggakan, baik itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin maaf kalau ada kesalahan atau terburu-buru, dan pada intinya peran zakat, infak, sedekah dalam memperbaiki ekonomi umat ini menjadi perhatian penting dan important. Karena apa? Karena melalui inilah kita kumpulkan zakat, infak, sedekah untuk berbagi terhadap sesama. Misalnya sebagai masyarakat sosial memperhatikan bahwa ini nih perlu masyarakat yang dibutuhkan, misalnya dalam hal memperbaiki ekonomi umat. Zakat itu banyak manfaatnya, terutama memperbaiki ekonomi umat itu tadi. Misalnya saya jelaskan bahwa ada konsumtif kreatif, produktif tradisional, di mana bisa dimanfaatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Begitu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Sekian dari saya, Rizky Audina Putri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan kata. Nah, balik lagi kepada sebelum closing statement, saya ingin menjelaskan bahwa apabila zakat, infak, sedekah itu tidak mengurangi harta teman-teman semuanya atau harta kita untuk mengeluarkan. Artinya semakin kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, harta kita yang kita berikan akan menambah suatu keimanan dan juga secara materialnya gitu. Dan zakat ini menjadi unik, yaitu bisa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada manusia. Hablum minallah dan juga hablum minannas. Sebelum saya tutup ini, saya ada satu pantun. Oke, pantunnya adalah ibu di dapur menanak nasi, ayah pergi menanam padi. Saya tutup acara ini, semoga esok kan bertemu kembali. Saya selaku pemateri mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Rizky Audina Putri selaku narasumber kita yang pertama yang telah menyampaikan materinya. Baik, langsung saja kita masuki acara kedua, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita Yeni Kurnia Putri. Kepadanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kedengar suara saya? Dengar. Baik teman-teman, mohon maaf sebelumnya di sini saya tidak bisa memaparkan
materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang zakat, infak, sedekah sebagai fondasi pembangunan ekonomi di era pandemik. Di mana yang seperti kita ketahui bahwasanya dunia sekarang sedang mengalami yang namanya krisis ekonomi, ya kan? Di mana sedang terjadi kekacauan balau bukan hanya dari segi bidang ekonomi, melainkan dari segi bidang pendidikan, sosial, budaya, bahkan keagamaan pun sekaligus. Di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa kondisi seluruh negara dunia sedang mengalami krisis ekonomi. Bahkan Bu Sri Mulyani mengungkapkan kalau Menteri Keuangan Inggris menyebut bahwa kondisi ini terpuruk selama 300 tahun terakhir. Apa yang terjadi di Inggris juga terjadi di Indonesia. Sebagai mayoritas Muslim, maka kita bisa memanfaatkan instrumen Islam yang bisa diaplikasikan, yaitu seperti zakat, infak, dan sedekah untuk membangun pembangunan ekonomi umat. Baik, yang selanjutnya yaitu zakat dapat diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk meningkatkan perekonomian. Zakat menyebabkan distribusi harta dari penduduk kaya ke penduduk miskin, ya kan? Jika kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dari penduduk miskin sudah baik, maka dengan sendirinya mereka dapat bekerja dengan baik dan berkontribusi terhadap perekonomian. Kita bayangkan sajalah, sekarang ini apa-apa mau melakukan apa saja itu terbatas gitu. Jadi bagaimana seorang kepala rumah tangga itu bisa memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Misalkan tukang ojek. Tukang ojek ini kan tentu mengambil penumpang. Penumpang tentu kalau kita mengambil penumpang itu membawanya. Kita tidak tahu apakah penumpang yang kita bawa itu tadi terkendala COVID atau terinfeksi COVID atau tidak itu. Sedangkan si tukang ojek ini tadi membutuhkan uang dari penghasilan yang mereka dapatkan. Jadi dengan adanya zakat, infak, sedekah ini bisa paling tidak membantu perekonomian keluarga mereka begitu. Dana yang dapat tersebut dialokasikan kepada dua bagian, yaitu untuk tim medis serta fasilitas kesehatan, seperti membangun ruang isolasi, pengadaan alat dan bahan kesehatan untuk pembiayaan pasien COVID, serta untuk masyarakat yang terdampak pandemik seperti ini, memberikan bantuan tunai, BLT, bagi mereka yang terkena PKH, seperti tukang ojek tadi juga, para UMKM, memberikan sembako untuk perantau yang tidak bisa pulang akibat larangan mudik dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu pendistribusian zakat. Di sini Basnas sudah mendistribusi dana dari beberapa sektor. Yang pertama yaitu sektor kesehatan. Untuk menghentikan penyaluran virus COVID, dana zakat digunakan untuk membeli APBD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu sektor darurat sosial ekonomi untuk memulihkan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh virus COVID ini. Dana zakat disalurkan untuk memberi bantuan sembako keluarga, cash for work, zakat fitrah, BTM, serta untuk bantuan bagi karyawan yang di PKH ataupun para buruh, pekerja buruh lainnya. Selain itu juga, ada sektor yang ketiga yaitu sektor keberlangsungan program existing. Untuk sektor ini, Basnas menyalurkan dana sebesar 480,928.530 M untuk menyalurkan dana tersebut. Selanjutnya itu ya proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Pada bulan September 2019 adalah 9,22%,
yang menggambarkan 24,8 juta orang di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat dan meningkatnya angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diproyeksikan mencapai 4,2 atau 3% dan angka kemiskinan meningkat menjadi 9,7 dan 10,7%. Sementara itu, ketika pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diproyeksikan mengalami perlambatan sebesar 21% sampai 1,2% dan 100%, sedangkan tingkat angka kemiskinan sebesar 11,4%, 12,2% dan 12,4%. Itu untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Pakai apa nih? Sedangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang selanjutnya, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2020 sebesar 2,97%, melambat bila dibandingkan kuartal 1 2019 yang tumbuh hingga 5,7%. Pertumbuhan itu membuat Indonesia memiliki produk domestik bruto atas dasar harga konstan sebesar 2,625 triliun atas dasar harga berlaku sebesar 3,783,9 triliun. Dengan adanya dana dari zakat, infak dan sedekah dapat membantu pertumbuhan ekonomi di era saat ini. Dana tersebut disalurkan menjadi 3 sektor, yaitu sektor darurat kesehatan, sektor digunakan untuk membeli APBD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan desinfektan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua itu sektor sosial ekonomi untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh virus corona. Mungkin dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Kurnia Putri yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya kita lanjut saja materi yang ketiga, yaitu dari narasumber Rahma Zulfi Lubis. Kepadanya kami persilakan. Itu tekannya. Dia nak bercakap. Biasa Silakan, kau kena kat kau kena. Baik, kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Kak Rahma Zulfi Lubis dari kampus TI Medan. Kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, kita ganti saja narasumber kita, yaitu kepada Nindya Octavia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari IPB Sina Batam. Kami persilakan untuk memaparkan materinya.
sekali lagi kepada Kak Nindya Octavia dari mahasiswa Ibnu Sina Batam. Kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baiklah. Karena narasumbernya belum masuk, mungkin terkendala jaringan, kita lanjut. Narasumber kita yaitu Kak Rida Asrah Al-Fatihis dari manajemen Bismillah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya langsung saja ya kita masuk di narasumber kita yaitu Kak Nindya Octavia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Ibnu Sina Batam. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Tiada untayan kata yang paling indah melainkan ucapan alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa hadir dalam acara nasional yang sama-sama kita banggakan ini. Yang saya hormati Bapak, Ibu, beserta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Nindya Octavia dari Hukum Ekonomi Syariah, STAI Ibnu Sina Batam, tahun ajaran 2021 dan 2022. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung kita masuk pada tema presentasi kali ini. Yang akan saya bawakan dengan tema peranan zakat, infak, dan sedekah dalam memperbaiki ekonomi umat. Sebagaimana yang kita ketahui, zakat, infak, dan sedekah adalah ajaran Islam yang sangat urgen. Bahkan, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Adapun perbedaan zakat, infak, dan sedekah adalah yang pertama, zakat. Secara bahasa, zakat artinya membersihkan atau mensucikan diri. Secara istilah syar'i, sebagian harta yang dimiliki wajib diserahkan kepada orang-orang tertentu seperti fakir, miskin, malam, orang yang berhutang, kafir atau orang dalam perjalanan, amil atau pengurus zakat, fisabilillah dan hamba sahaya. Hukum melaksanakan zakat ialah fardu ain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya
Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Yang kedua ialah pengertian infak. Secara bahasa, infak berasal dari kata infaqo, artinya mengeluarkan, membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah syariah, infak ialah mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan atau kepentingan yang diperintahkan oleh Islam. Contohnya, membantu menyumbangkan untuk anak yatim, piatu, fakir miskin, biaya operasional, asuhan atau masjid dan lain-lain. Hukum berinfak ialah fardu kifayah. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat yang berfungsi untuk kemaslahatan hukum. Yang ketiga, sedekah. Secara bahasa, sedekah adalah berasal dari kata sidko, artinya benar. Sedangkan secara istilah ialah pemberian sukarela kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang membutuhkannya, yang tidak ditentukan jenis, jumlah, dan waktunya. Sedekah tidak hanya bisa dalam bentuk uang atau barang, tapi juga bisa dalam bentuk senyuman kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tabasumuka fi wajhi akuka sodako, artinya senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Hukum bersedekah ialah sunnah. Perkara yang paling menyelamatkan orang di akhirat adalah iman. Ini adalah bukti kebenaran iman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wasodako burhan, sedekah adalah bukti, hadis riwayat Muslim. Jadi, antara zakat, infak, dan sedekah itu juga mempunyai persamaan, yaitu kegiatan amal untuk memberikan bantuan berupa harta yang kita miliki kepada pihak yang sedang membutuhkan. Jadi, perbedaan mendasar dari ketiganya ialah terletak pada sifat hukumnya dan nisab, di mana zakat itu memiliki batas nisab atau ukuran, sedangkan infak dan sedekah bebas tanpa nisab. Materi yang kedua yaitu mengenai pengelolaan zakat. Namun di era modern saat ini, zakat yang awalnya adalah sebagai sarana amal ibadah dan sosial, sekarang telah berpindah sebagai sarana pembangunan ekonomi oleh masyarakat. Dalam mengelola zakat harus ada badan yang mengelolanya, contohnya Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional, dan LAS atau Lembaga Amil Zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga yaitu peranan zakat, infak, dan sedekah dalam memperbaiki ekonomi umat. Adapun peranan zakat dalam kerangka institusional terpenting dalam perekonomian Islam untuk lapangan kerja ini yaitu yang pertama mikroekonomi. Zakat dari aspek ini yang terpenting antara lain terhadap konsumsi agregat, tabungan nasional, investasi, dan produk agregat. Dalam perekonomian Islam, di mana zakat diterapkan, maka masyarakat akan terbagi menjadi kelompok, yaitu kelompok masyarakat wajib zakat atau muzaki dan penerima zakat atau mustahik. Yang kedua, makroekonomi. Implikasi terpenting dalam ekonomi ini ialah efisien, alokatif, stabilisasi, jaminan sosial, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, zakat bagian kelompok kaya akan ditransfer pada kelompok yang pada umumnya adalah bagian terbesar dalam masyarakat. Yo aku yo kuwi. Jonda aku mana? Tak ada semua.
Ada dekat. Tak bisa. Aduh. Kepada para Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kata-kata yang salah, saya selaku pemateri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. habis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih kepada narasumber kita di Octavia yang telah memaparkan materinya. Langsung saja kita lanjut narasumber kita, yaitu dari manajemen bisnis syariah. Selanjutnya kami persilakan. Sekali lagi, kami persilakan Kak Rifda Asra Al-Falubis untuk memaparkan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yaitu Siswati telah memberikan Ridha waktu untuk memaparkan materi. Nah, di sini Ridha mengambil sebuah judul nih yang pembiasaan masyarakat dalam berzakat, infak, dan bersedekah untuk memperbaiki ekonomi Islam di Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman, Ibu, Bapak ketahui bahwa setiap hari kita pasti menyebutkan zakat. Zakat mal, zakat fitrah, zakat tijaroh. Tapi apa sih sebenarnya zakat itu sendiri? Rida mengambil zakat dari bahasa Arab, yaitu zakat, yang berarti bersih, suci, subur, dan berkembang. Nah, zakat ini pula yaitu sebuah praktek di mana orang Islam itu memberikan 2,5% dari hartanya. Jadi secara logikanya saja, dari misalkan dari harta itu kita memberikan 2,5%. Jadi untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Jadi yang membutuhkan itu seperti fakir miskin atau sebagainya. Nah, hukum zakat itu terdapat di Quran surah Maryam ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alani mubarakan aynama kuntum wa awsafni bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Yang artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkanku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa dia menjadikan aku seorang yang diberkahi. Jadi kita sebagai umat muslim ini sudah diberkati dimanapun dan kapanpun. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Jadi ayat ini sudah dituliskan bahwa kita harus menunaikan zakat. Nah, yang selanjutnya, teman-teman, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati pasti mengetahui jenis-jenis zakat itu apa saja. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal, yang ketiga ada zakat tijaroh. Nah, Rida memberikan sedikit apa itu zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dilakukan baik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan pas bulan Ramadan. Yang kedua zakat mal.
yaitu zakat yang dikenakan atas harta yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Maksudnya di sini menyisihkan segala harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik itu panitia maupun dari diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah zakat tijarah. Dikeluarkan untuk beli untuk jual beli, misalkan dalam zakat tijarah ini digunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk usaha baik secara sendiri maupun perorangan. Nah, syarat zakat ini pastinya teman-teman yang saya hormati juga mengetahui syaratnya, yaitu harus Islam, merdeka, balik atau sudah dewasa, memiliki hutang. Jadi zakat ini harus dilaksanakan apabila tidak memiliki hutang. Yang selanjutnya memiliki harta yang cukup. Jadi kalau misalkan dalam itu tuh jangan dipaksakan untuk kalau zakat hartanya cukup harus menunaikan zakat. Yang terakhir adalah harta sendiri, bukan milik orang lain. Nah, yang kedua, pengertian zakat menurut KBBI yaitu sumbangan harta atau selain zakat untuk kebaikan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kemaslahatan umum. Nah, jenis infak ini ada 4, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan haram. Infak wajib ini wajib dikeluarkan seperti mas kawin atau kifarat, yaitu denda yang benar-benar wajib dibayar karena kesalahan dosa. Nah, yang sunnah itu seperti misalkan teman-teman semuanya memberikan infaknya untuk anak yatim atau segala macam, itu dengan tujuan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu adalah mubah, infak mubah, yaitu atas kepentingan sendiri untuk berbisnis, untuk berdagang dan lain sebagainya. Nah, zakat haram ini Rida harap teman-teman infaknya itu jangan untuk pamer, untuk misalnya untuk pamer ke orang atau untuk mendapatkan pujian, itu tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum infak teman-teman bisa melihat di Quran surah Al-Anfal ayat 63. Ataupun di surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyikan, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal kazzimina al-ghaiza wal-afina anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Artinya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan semua orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Manfaat infak ini kita bisa banyak manfaatnya. Yang salah satunya itu kita didoakan oleh malaikat sepanjang pagi dan sore, kita diberikan kemudahan dalam hal rezeki. Zakat infak ini tidak akan membuat kita miskin. Nah, sedekah ini pengertiannya menurut KBBI, pemberian kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah dengan kemampuan pemberi. Nah, macam-macam sedekah ini terdapat 3, yaitu tasbih, tahmid, tahlil, sedekah materi, yaitu selain sedekah dalam berbentuk uang ataupun berbentuk donasi, kita bisa bersedekah melalui materi ataupun ya mungkin kita tersenyum kepada orang, itu merupakan sedekah juga. Nah, yang terakhir itu bekerja keras untuk menerima memberikan nafkah kepada sanak saudara. Jadi sedekah ini kalau misalkan seorang suami bekerja keras untuk mendapatkan
memberikan nafkah untuk sanak saudara itu juga termasuk sedekah. Nah, di hukum sedekah teman-teman bisa melihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Yang membunyikan Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepadanya, kamu dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Nah, bagaimana apa fungsi kegunaan zakat, infak dan sedekah ini untuk memperbaiki ekonomi Indonesia? Nah, di sini dijelaskan yaitu menjalankan fungsi penanggulangan kemiskinan dengan berbagai bantuan produktif, memiliki program pengembangan ekonomi yang bagi mustahik, yaitu kelompok orang yang berhak menerima zakat seperti fakir, orang miskin dan mu'allaf. Tujuannya untuk melatih mustahik agar mandiri dan bertanggung jawab atas bantuan yang sudah diperoleh. Dengan bantuan ini diharapkan dapat untuk mengubah mustahik menjadi mustahik. Sekian dari Ribda. Apabila Ribda ada kesalahan kata maupun gerakan Ribda, mohon maaf. Ribda akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 50.000 per batang. Terima kasih kepada narasumber kita yang keempat, yaitu Pak Rifda yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya kita masuki narasumber kita yang kelima, yaitu Kak Rahma Rezeki Lubis dari kampus TB Medan. Kepada Kak Rahma kami silakan. Oke. Berarti tempat itu ya udah Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah menimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan acara ini. Dan tak lupa pula bersalawat beriringkan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rahma Rezeki Lubis dari mahasiswa STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Langsung saja, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peranan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam memperbaiki ekonomi umat. Sebentar izin saya screen ya, Kak. Manajemen JIS atau zakat, infak, sedekah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang berarti tumbuh
bersih dan baik. Jika diucapkan jaka aljar artinya tanaman itu tumbuh dan berkembang. Jadi zakat merupakan bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu pula. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan suatu. Jadi yang dimaksud dengan infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedangkan sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir atau orang-orang yang membutuhkan yang berhak menerima sedekah tanpa disertai dengan imbalan. Adapun pengelolaan manajemen JIS atau zakat infak sedekah yang pertama ada planning atau perencanaan merupakan landasan pokok dari semua fungsi manajemen. Dengan adanya perencanaan maka dapat menentukan maksud dan tujuan serta harapan yang ingin dicapai. Yang kedua ada organizing atau perorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Yang ketiga ada executing atau usaha ikhtiar manajemen dijalankan agar tujuan manajemen tercapai. Tindakannya menggunakan perencanaan sebagai pedomannya. Dan yang keempat ada controlling atau pengawasan merupakan usaha untuk mengembalikan meluruskan berbagai penyimpang agar sesuai dengan perencanaan. Tujuan pengelolaan zakat yang pertama ada meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Yang kedua, meningkatnya fungsi dan peranan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dan yang ketiga ada meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Implementasi pola pendayagunaan zakat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama konsumtif dan produktif. Konsumtif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial, atau emergency fund, bencana alam, dan lain-lain. Sedangkan produktif terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pengembangan dan pemberdayaan UMKM, dan yang ketiga ada pemberdayaan komunitas. Faktor kesuksesan manajemen pengelolaan masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. Yang kedua, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. Yang ketiga, kesadaran di kalangan muzaki yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Dan yang terakhir, adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Basnas atau disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Basnas merupakan nasional dibentuk oleh Presiden usul menteri, provinsi, kabupaten, atau kota. Basnas adalah lembaga amil zakat nasional, merupakan institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, kemaslahatan umat Islam, dan dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Adapun tugas dan fungsi Basnas dan UPZ merupakan sebagai berikut. Yang pertama ada mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pengelolaan zakat melalui amil.
Yang pertama, menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik. Yang tiga, mencapai efisiensi, efektivitas atau konsumtif atau produktif. Dan terakhir, memperlihatkan syiar Islam. Model teoritis dalam pendayagunaan zakat. Zakat berbasis LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah akan mengelola dana zakat untuk konsumsi serta tujuan produktivitas. Secara luas dapat menargetkan kebutuhan ekonomi dan sosial dari masyarakat miskin di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, minimalkan utang dan mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan di masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk menjadi lebih produktif dan tidak hanya tergantung diri dari orang kaya. Jadi inti dari peranan zakat, infak, sedekah dalam memperbaiki umat itu ada potensi. Intinya peranan ini sangat penting karena bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Adapun kesimpulan dari inti materi ini, potensi zakat dapat digali secara optimal dengan pendekatan regulasi. Pendekatan regulasi dapat dilakukan apabila ada konsep pengelolaan zakat yang tidak merugikan negara, seperti tertib administrasi, tidak ada pemalsuan, akuntabilitas, dan lain-lain. Pemberdayaan zakat dapat dilakukan apabila dilakukan secara berjamaah atau bersinergi antar baz dan las, sehingga dapat dibuat program pendayaan yang integral dan berkelanjutan. Salah satu instrumen jamaah adalah standarisasi bukti setor zakat atau BSZ. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang kelima yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya langsung saja kita masuki narasumber kita yang terakhir, yaitu Kak Rati Kurdiani dari program Hukum Ekonomi Syariah. Kepada beliau kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Febrian. Berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, semester 5, mengusung judul Potensi Zakat di Provinsi Riau dan Distribusian ZIS di Indonesia. Main di 3. Zakat, infak, dan sedekah itu merupakan perwujudan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sebagai pilar amal antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan orang mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian manfaatnya sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam. Memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan yang kotor, akan tetapi juga mengeluarkan sebagian hak orang lain yang ada di harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat, infak, dan sedekah juga merupakan salah satu instrumen pemerataan dan pendapatan. Jadi bukti bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan berlomba-lomba menjadi muzaki dan munfik. Kemudian ZIS itu juga sangat berguna dalam mengatasi berbagai musibah yang terjadi di beberapa wilayah. Dan peran zakat, infak, dan sedekah di Indonesia menuju salah satu faktor yang dijadikan tolak ukur bagi umat Islam untuk memilih lembaga yang dipercaya dalam pembelaan secara berperan dalam peningkatan perekonomian dalam
apabila didaya gunakan dengan baik. Kemudian potensi ZIS juga meningkat besar, akan tetap. Nah, ini satu permasalahan masyarakat Indonesia dari sejak sebelum zaman reformasi, juga adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola. Ini juga menjadi permasalahan dalam kesadaran masyarakat untuk berzakat, infak, dan bersedekah. Jadi meningkatkan perekonomian rakyat. Kemudian bagaimana sih dengan potensi ZIS itu sendiri? Jadi Badan Amil Zakat Nasional Indonesia itu mengatakan bahwa potensi nilai zakat Indonesia itu 300.000 triliun, dan zakat di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 24% itu tiap tahun, dan di Basnas itu sendiri mencapai kenaikan hingga 32%. Nah, bagaimana dengan pendistribusi? Jadi pendistribusi ZIS itu dilakukan dengan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Nah, selain menerima zakat, Basnas dapat menerima dan mendistribusikan infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. Jadi, yang kita ketahui sekarang banyak sekali masyarakat yang tidak tahu apa saja yang dapat Basnas kelola. Masyarakat kita hanya berpikir bahwa Basnas itu hanya mengelola zakat saja, akan tetapi zakat ini juga bisa menerima dan mendistribusikan zakat, infak, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam tentunya ya. Kemudian pengelolaan infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya itu harus dicatat di dalam pembukaan tersendiri oleh lembaga Basnas Kabupaten yang membuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan ZIS itu sendiri. Jadi zakat tidak asing lagi ya. Zakat diberikan kepada 8 golongan sesuai dengan tuntutan Quran surat At-Taubah ayat 10, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan juga orang-orang yang berjuang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedih. Ini sebagai suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selain di dalam Quran surat At-Taubah ayat 6 tentang golongan yang wajib ya. Jadi ada juga undang-undang yang mengatur pasal infak dan sedekah, yaitu pasal 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Jadi yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk umum. Kemudian ada pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Jadi sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang usaha di luar zakat untuk kesehatan juga. Jadi sehingga sebabnya sekedar menerima dan menyalurkan zakat, tetapi menerima dan mendistribusikan infak dan sedekah. Jadi ini kita masuk pada pembahasan potensi zakat di Provinsi Riau, karena saya baru di Provinsi Riau. Jadi saya mengusung potensi zakat di Provinsi Riau-nya. Jadi Provinsi Riau saat ini memiliki jumlah penduduk, ini saya mengambil sensus pada tahun 2010, itu sejumlah 5.543,32. Dari jumlah penduduk tersebut, itu sampai dengan 60% itu beragama Islam. Dan jumlah ini adalah potensi sangat terkait dengan zakat fitrah, zakat mal, dan bahkan infak dan sedekah. Nah, dari sisi zakat fitrah saja, kalau kita jumlahkan seluruh umat Islam ada di provinsi yang membayar zakat fitrahnya rata 20.000 per jiwa, atau dengan asumsi 2,5 kg, kita kali dengan 8.000, maka 20.000 dikali dengan 5.021.980 jiwa, maka akan terkumpul dana sebesar 100.439.720.000 rupiah. Dana yang cukup besar
ini yang apabila pada saat maka pastilah akan dapat mengendalikan kemiskinan yang ada di Provinsi Riau. Dari sisi yang kita bahas tadi, dari sisi zakat fitrah, kemudian dari sisi zakat mal, jika saja 25% dari total umat Islam atau 1.255.497 jiwa itu membayarkan zakat malnya sebesar Rp1.200.000 setiap tahun dengan asumsi 100.000 per bulan, maka akan terkumpul dana sebesar 1.595.595.800.000 rupiah. Jadi satu jumlah yang lebih besar dari zakat fitrah. Maka dari sisi infak atau sedekah, kalau saja 50% dari umat Islam itu adalah 2.510.994 jiwa, diantaranya yang membayarkan infak dan sedekah sebesar 120.000 per tahun, dengan asumsi masing-masing jiwa itu membayar 10.000 per bulan, maka akan terkumpul dana sekitar 301,319 juta dan 280.000 rupiah. Nah, apabila ketiga potensi tersebut di atas zakat fitrah, zakat mal, dan infak dan sedekahnya juga kita kumpulkan menjadi satu, maka terkumpul sejumlah dana yang cukup besar, yaitu 1.908.354.800.000 rupiah. Nah, ini menjadi potensi yang sangat besar sekali untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Provinsi Riau. Kemudian, zakat selain memiliki dimensi ritual dalam rangka melaksanakan perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala, zakat juga memiliki dimensi sosial yang sangat tinggi nih. Jadi, sebab dalam zakat itu terdapat unsur mengembangkan sikap gotong royong dan tolong menolong. Jadi, zakat ini dapat membantu orang-orang yang sedang butuh bantuan dan zakat juga ini teman-teman dapat menyelesaikan hutang-hutang bagi orang yang sedang pailit. Jadi zakat juga menolong orang-orang yang sedang dalam perantauan, pengungsi, sampai orang tua yang pikun ataupun jompo. Nah, dengan zakat pula dakwah Islam dapat diperluas cakupannya, termasuk untuk menjinakkan hati para mu'alaf. Jadi zakat juga dipandang sebagai aturan jaminan sosial pertama yang tidak bergantung pada pertolongan penguasa secara sistematis. Jadi tujuan akhirnya adalah memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, baik dari contohnya seperti pangan, sandang, perumahan, maupun kebutuhan hidup lainnya. Jadi pelaksanaan kewajiban zakat ini sangat penting, bahkan Allah sering mengingatkannya dengan kewajiban melaksanakan sholat. Nah, dalam penafsiran Muhammad Abduh, di penggabungan antara sholat dan zakat menunjukkan peran penting keduanya dalam kehidupan manusia. Nah, dengan sholat, setiap muslim kan diharapkan memiliki jiwa yang bersih dan suci dari perbuatan keji dan kotor. Sedangkan dengan zakat, umat Islam diharapkan menjadi masyarakat yang kokoh dan berpadu dalam segala bidang. Jadi nih ada sejarah kita balik pada masa awal Islam. Jadi zakat itu merupakan salah satu sumber pendanaan negara dan berperan aktif dalam memberdayakan serta membangun kesejahteraan umat. Di bidang ekonomi tentunya ya. Dan setidaknya ada 3 aspek terkait dengan pelaksanaan kewajiban zakat. Yang pertama itu adanya aspek moral dan psikologis. Pada segi ini, zakat diharapkan dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya yang memiliki kecenderungan cinta dengan harta. Kemudian kedua, aspek sosial. Nah, dalam hal ini zakat bertindak sebagai alat kas yang diberikan Islam untuk menghapus taraf kemiskinan masyarakat dan sekaligus menyadarkan orang-orang yang kaya akan tanggung jawab sosial yang dibebankan agama kepada mereka. Dan yang ketiga itu dari aspek ekonomi itu sendiri. Nah, di sini zakat dari aspek ekonomi difungsikan untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang-orang yang mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Kemudian, apabila peran zakat ini sangat strategis, dapat dilaksanakan dengan baik, dengan menggunakan manajemen modern, sehingga pengelolaan profesional disertai dengan akuntabilitas dan transparansi, maka pastilah peran zakat yang sangat besar ini menjangka waktu 3 atau 4 tahun yang akan datang akan dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat yang ada di Riau.
Bukan hanya di Riau, saya rasa jika pendistribusian zakat dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dikelola dengan baik dan tepat. Tahun 2010 tahun angka kemiskinan 8,65 atau sampai dengan 260 jiwa dari 10 tahun penurunan itu menunjukkan tren penurunan, namun hasilnya belum menggembirakan. Mengapa? Karena yang kita inginkan semoga tidak ada lagi kemiskinan yang ada di Provinsi Riau. Nah, untuk itu perlu kita lakukan dan melibatkan semua potensi yang ada di Provinsi Riau, termasuk di dalamnya dari infak, zakat, sedekah. Dan sehingga dengan demikian diharapkan angka kemiskinan ini dapat ditekankan semaksimal mungkin, dan diharapkan pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada lagi kemiskinan di Provinsi Riau sebagaimana yang telah dicapai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang terakhir yang telah memaparkan Recording materinya. stopped. Alhamdulillah selesai sudah Recording in sesi progress. pertama kita pemaparan materi seminar nasional kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah mau berbagi ilmunya kepada kita semua, dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah ikut bergabung pada seminar kita pada pagi hari ini. Untuk sesi berikutnya dilanjutkan nanti jam 2 siang dengan link yang sama, dan diharapkan kepada para peserta bisa bergabung kembali nanti. Dan saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.